Selamat berjumpa lagi bersama saya masih di pembelajaran IPA yang pada kesempatan ini saya akan memberikan materi rangkuman dan soal untuk struktur dan fungsi tumbuhan. Pada kali ini di dalam video ini ada rangkuman dan ada soal. Soal ada 10, silakan nanti untuk dikerjakan. Maka sebelum kita lanjut, silakan dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Soal nanti bisa ditulis dan dikerjakan. Oke, kita lanjut ke materi. Rangkuman materi. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh yang disebut Talophyta dan tumbuhan berpembuluh yang disebut Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut yang disebut Bryophyta. Tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku biasa disebut dengan istilah Pteridophyta, sedangkan tumbuhan berbiji biasa disebut dengan istilah Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup yang disebut Angiospermae. Nah, soal yang pertama. Tumbuhan berpembuluh yang disebut sebagai Tracheophyta itu meliputi tumbuhan titik-titik. A. Pteridophyta dan Spermatophyta. B. Talophyta dan Bryophyta. C. Pteridophyta dan Talophyta. D. Spermatophyta dan Bryophyta. Itu soal yang pertama. Materi lagi. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Sedangkan organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Soal nomor 2. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut titik-titik. A. Jaringan. B. Organ. C. Sel. D. Sistem organ. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Tandanya adalah didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup yang disebut Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Soal nomor 3. Organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara seksual disebut A. Organ generatif. B. Organ vegetatif. C. Organ luar. D. Organ dalam. Soal nomor 4. Pada tumbuhan berbiji tertutup yang disebut Angiospermae, organ generatif terdiri dari bagian berikut ini, kecuali titik-titik. A. Bunga. B. Buah. C. Biji. D. Daun. Materi, struktur, dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku,
tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, ini biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil, contohnya seperti padi, jagung, dan rumput, itu memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, kemudian menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Nah, ini misalnya pada tumbuhan bakau. Nah, contoh lain ini pada wortel dan lobak. Akar tunggang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, mengapa wortel dan lobak itu dipanen sebelum perbungaan. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan fungsi akar, kecuali titik-titik. A. Untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. B. Menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. C. Untuk menyimpan cadangan makanan. D. Untuk alat adaptasi. Soal nomor 6. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk titik-titik. A. Untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. B. Menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. C. Untuk menyimpan cadangan makanan. D. Untuk alat adaptasi. Materi, struktur, dan fungsi batang. Batang tumbuhan monokotil itu memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Sedangkan pada batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan lipak kunyit. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku yang disebut nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Apa fungsi batang? Batang ternyata memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, atau jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Soal nomor 7. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain kecuali titik-titik. A. Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. B. Sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. C. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. D. Sebagai alat penyerbukan tanaman. Soal nomor 8. Batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai titik-titik. A. Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. B. Sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. C. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. D. Sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan.
Materi, struktur, dan fungsi daun. Daun itu memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua adalah mengatur penguapan air, dan yang ketiga adalah untuk pernapasan atau respirasi tumbuhan. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Sampai pada soal nomor 9. Berikut ini merupakan fungsi dari daun kecuali titik-titik. A. Sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. B. Mengatur penguapan air. C. Tempat penyimpan makanan cadangan. D. Pernapasan atau respirasi tumbuhan. Materi, struktur, dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Struktur dan fungsi buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung itu disebut bakal buah, sedangkan bagian yang memanjang disebut tangkai putik dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Soal nomor 10. Berikut ini bagian-bagian dari putik kecuali titik-titik. A. Bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. B. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus. C. Benang sari. D. Kepala putik yang disebut stigma. Oke, demikian tadi rangkuman materi struktur dan fungsi tumbuhan, sekaligus ada 10 soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan, ditulis dalam buku catatan kalian. Jika kalian masih kesulitan di dalam menjawab, silakan di-replay lagi video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia, sehat, dan subscribe, like channel ini. Terima kasih.